Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kita awali informasi apa kabar Indonesia pagi hari ini dari mobil yang sedang terparkir. Ada 3 mobil yang sedang terparkir di bawah jalan layang kereta api di Sawah Besar, Jakarta Pusat, ludes di lalap Jago Merah. Diduga kejadian kebakaran berawal dari percikan api rokok di dekat mobil yang kemudian menyambar ke arah bahan bakar mudah terbakar dan adanya tabung gas. Api kemudian menyala dan juga membesar hingga menyambar mobil lainnya yang terparkir di kolong layang kereta. 1 orang warga mengalami luka bakar dan dilarikan ke rumah sakit terdekat dan 1 jam kemudian api baru bisa dipadamkan. Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sudah hari Kamis ya. Rati, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ternyata baik? Alhamdulillah sehat juga. Ya, diharapkan pemirsa juga jaga kesehatannya di cuaca yang kabarnya akan kembali tidak menentu nih beberapa hari ke depan. Yang penting hati dan dompet menentu. Walaupun cuaca tidak menentu ya. Jadi mood tetap bagus setiap harinya. Betul, ya. Walaupun hujan deras gitu ya, gloomy. Tapi kita juga sudah menyiapkan beragam informasi. Salah satunya terkait juga video viral di media sosial. Ada penceramah yang juga sudah meminta maaf terkait mencium dari anak-anak yang juga ini akhirnya direspon beragam ya, ada yang pro dan juga kontra. Tapi kita akan bahas lengkapnya nanti di sesi dialog. Kita akan ke informasi yang lain dulu pemirsa. Ini ada warga Kota Depok yang kembali resah akibat ulah para debt collector. Kali ini sekelompok debt collector ini mencoba mengambil paksa kendaraan milik pasangan suami istri, tepatnya di Jalan Raya Jakarta Bogor. Ya pemirsa, jadi dari video yang beredar di media sosial ini, ada sejumlah pria yang mengaku debt collector mencegat pasangan suami istri yang sedang berada di jalan raya. Jadi debt collector ini agresif langsung menarik paksa motor korban. Mereka menuduh pemotor ini menunggak cicilan kendaraan sebagai modus penarikan paksa. Sementara korban mengaku justru membeli motornya ini secara tunai ya, tidak menyicil begitu. Jadi kedua pihak juga cekcok hingga istri pemotor histeris ketakutan. Kericuhan antara keduanya ini memicu kemacetan di lokasi. Upaya perampasan motor milik warga akhirnya gagal setelah warga berkerumun di sana. Para debt collector meninggalkan lokasi. Sementara Polres Metro Depok maksud kami ini menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan mengambil kendaraan di jalan raya ini benar-benar tidak dibenarkan. Yang berikutnya juga heboh nih pemirsa, ada 2 pekerja restoran dianiaya 3 orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai anggota di Jalan Tebet Barat 9, Jakarta Selatan. Dari rekaman video yang Anda melihat ini adalah 2 orang pria yang dianiaya oleh 3 orang di Jalan Tebet Barat 9 pada Senin malam. Jadi insiden ini berawal saat kedua korban yang merupakan pekerja restoran dalam perjalanan pulang menuju ke kosan mereka di wilayah Tebet. Kemudian korban mengaku dituduh menyenggol pelaku saat berkendara sebelum kemudian dipukul secara bertubi-tubi oleh 3 orang yang tidak dikenal. Salah satu pelaku yang mengaku anggota diduga menodongkan senjata api ke arah korban. Akibatnya korban mengalami memar di wajah dan juga di bagian kepala. Jadi usai kejadian pemirsa, korban ini langsung melapor ke keamanan setempat dan juga Babinsa. Dan hingga kini polisi juga belum memberikan keterangan secara resmi terkait penganiayaan yang juga pelakunya ini membawa senjata api. Aksi koboi jalanan ya. Nah, harus ditelusuri juga nih. Iya. Dari mana senjata apinya kan? Baik, kita bergeser ke wilayah berikutnya pemirsa. Tim Satuan Narkoba Polres Asahan Sumatera Utara berhasil menangkap 2 orang pria yang merupakan sindikat perdagangan narkoba jenis sabu internasional. Jadi yang Anda saksikan ini merupakan detik-detik video penggerebekan terhadap 2 orang sindikat sabu internasional. Jadi polisi dengan dilengkapi senjata api, laras panjang, terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku ini. Polisi juga terpaksa harus melakukan tembakan peringatan untuk menghentikan pelarian dari pelaku. Keduanya berhasil ditangkap berikut dengan barang bukti berupa 3 buah tas yang berisi 76 bungkus sabu,
yang dibawa dengan menggunakan mobil. Menurut keterangan dari polisi, barang bukti sabu berasal dari Malaysia yang diselundupkan melalui jalur tikus di perairan Sungai Asahan. Rencananya barang bukti tersebut akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Ini diduga menjadi salah satu tempat sarang narkoba, rumah kosong di Desa Batu Bulan. Ya, Kecamatan Babu Salam ya, ini di Aceh Tenggara ya, Za. Ini dibongkar masa yang didominasi adalah Mak-mak ya, kaum langsung terkuat di disamperin dunia. ke sana. Mak-mak. Jadi di lokasi tersebut pemirsa, warga menemukan beberapa alat hisap atau bong yang diduga digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Menurut keterangan dari Kepala Desa Batu Bulan asli, jadi memang membenarkan kejadian pengerusakan salah satu rumah kosong yang dilakukan oleh emak-emak, di mana rumah itu merupakan lokasi tempat pemakai narkoba dan juga perkumpulan para pencuri. Sebelumnya di tahun 2024, lokasi ini memang pernah digerebek oleh pihak kepolisian dan memang ditemukan juga pemakai narkoba. Kemudian pemilik rumah berjanji akan membongkar lokasi maksiat tersebut, namun tidak ada pembongkaran sehingga akhirnya emak-emak yang melakukan pembongkaran. Nah, jangan main-main. Setahun kemudian mama yang turun tangan nih. Nah, emangnya the power of mama. Mama, ya semoga dengan setelah dibongkar ini tidak ada lagi ya rumah kosong yang dijadikan lahan tempat berkumpulnya pengguna narkoba dan juga pencuri. Sarang narkoba, begitu mending sarang heo ya. Iya, sarang heo, manis banget sih, Za. Kita geser ke informasi selanjutnya. Ada seorang pekerja taman yang ditemukan tewas pemirsa di dalam bak kontrol di Taman Patung Kuda Gambir, Jakarta. Jadi dalam video ini pemirsa bisa terlihat bahwa kejadian bermula pada saat rekan korban terlihat menutup bak kontrol terbuka. Ia kaget ketika menemukan korban sudah tergeletak tidak bernyawa di sana. Saksi kemudian melaporkan kepada petugas Brimob yang berjaga tidak jauh dari lokasi kejadian. Petugas bersama dengan saksi mendatangi TKP dan segera mematikan aliran listrik. Polisi dari Polsek Metro Gambir tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari saksi. Barang bukti yang diduga menjadi penyebab tewasnya korban turut diamankan. Istri dan anak korban yang datang ke lokasi tidak kuasa menahan tangis hingga pingsan setelah mengetahui kabar duka tersebut. Kita bergeser ke Mamuju, Sulawesi Barat. Pemirsa, ini ada aksi pengeroyokan seorang pelajar yang dilakukan oleh sekelompok pelajar lain. Terekam kamera CCTV, polisi sudah mengamankan 7 pelaku dalam pengeroyokan tersebut. Inilah aksi pengeroyokan sejumlah pelajar terhadap seorang pelajar lainnya di Kecamatan Kaluku, Mamuju, dan korban ini baru turun dari motor. Tiba-tiba sekelompok pelajar lainnya muncul dan langsung mengeroyok korban. Korban mencoba untuk melakukan perlawanan, namun karena jumlah pelaku ini yang cukup banyak, akhirnya korban dihajar habis-habisan oleh pelaku. Warga setempat berupaya memisahkan sekelompok pelajar yang mengeroyok rekannya tersebut, namun ini pelaku terus berupaya mengajar korban hingga tersungkur. Dibantu warga, korban ini langsung dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. 7 orang pelaku yang terlibat aksi pengeroyokan saat ini sudah di Polresta Mamuju untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi jangan main-main ya melakukan aksi penganiayaan, pengeroyokan. Saat ini apalagi ini 7 pelaku yang dikeroyok 1 orang, Zah. Betul. Semoga korban cepat pulih ya pastinya ya. Zaman sekarang nih kamera udah di mana-mana ya, CCTV ada, kamera HP ada. Betul. Dengan mudahnya nanti polisi bisa menemukan para pelaku. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 orang tewas dalam insiden kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Angsokah Omben, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Jadi pemirsa, insiden ini berawal saat pengendara sepeda motor melaju dengan kencang di lokasi kejadian, namun tidak disangka dari arah berlawanan sebuah truk Fuso melintas. Kecelakaan pun tidak dapat terhindarkan. 2 korban yang berboncengan sepeda motor meninggal dunia, sementara 1 korban pemotor lainnya kritis dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Dan pemirsa, kita akan mengajak Anda untuk memantau situasi arus lalu lintas pagi ini, tepatnya di kawasan MT Haryono, Jakarta. Sudah ada Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang siap melaporkan untuk Anda. Brigadir Sarah, selamat pagi. Bagaimana pantauan arus lalu lintas di sana? Reza dan juga Rati, serta selamat pagi pemirsa. Dari MT Haryono saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana peningkatan volume kendaraan sudah terlihat dari arah Halim ataupun juga dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto ataupun juga Semanggi pada pagi hari ini sudah dalam keadaan ramai. Peningkatan volume kendaraannya memang sudah terlihat dan masih akan terus bertambah sampai dengan pukul 8 pagi hari nanti pada jam berangkat aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Dan kami menghimbau bagi Anda, sebelum Anda memasuki kawasan ganjil genap, pastikan kembali plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku pada hari ini. Dan dari tol dalam kota, dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Semanggi juga masih dalam keadaan ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati terhadap peningkatan volume kendaraan dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya ataupun menjaga kecepatan kendaraan Anda untuk menghindari tabrakan apabila terjadinya rem mendadak. Dan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke Cawang ataupun Halim pada jalur arteri pada pagi hari ini juga masih dalam keadaan kondusif ramai lancar. Kendaraan dapat melintas dengan kecepatan berkisar 40 km per jam. Dan pemirsa, kondisi cuaca saat ini dalam keadaan cerah, namun kami menghimbau bagi Anda untuk waspada terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 169 kasus laka lantas, dengan rincian 25 meninggal dunia, 27 luka berat, dan 267 luka ringan. Faktor penyebab laka lantas dikarenakan para pengendara tidak konsentrasi saat mengemudi dan hilang kendali terhadap kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak dalam kondisi yang mengantuk untuk menghindari microslip ataupun tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi, untuk keamanan dan keselamatan diri Anda ataupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi, kembali ke studio. Ya, Mpok Saripah makan selasi. Brigadir Sarah, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, dan untuk Anda yang lagi di jalan hati-hati ya. Yang di hati jangan jalan-jalan ya. Oh. Oke, kita harus jeda dulu sinak. Nanti kita hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta usai melaksanakan kunjungan kenegaraan di Australia. Selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Ini Presiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta usai melaksanakan kunjungan kenegaraannya dari Australia. Kepulangan Presiden Prabowo Subianto ke tanah air disambut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, dan Ketua Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo. Sebelumnya, Presiden mengunjungi Sydney, Australia pada Rabu 12 November. Dengan serangkaian agenda kenegaraan dan juga menyepakati sejumlah penguatan kemitraan strategis di berbagai sektor seperti pertahanan, ekonomi, hingga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Kedua negara juga memperkuat kesepakatan dalam menjaga dan juga menciptakan perdamaian di kawasan. Selama bertugas di Sydney, Australia, Presiden didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitas kepada 2 guru asal Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu Abdul Muiz dan juga Rasnal.
Iya, jadi dalam keputusan tersebut diambil langsung oleh Presiden Prabowo setelah tiba di tanah air usai kunjungan kenegaraan ke Australia. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan penandatanganan surat rehabilitasi dilakukan langsung oleh Prabowo di Pangkalan Udara Landut Halim Perdana Kusuma. Dasko menjelaskan kedua guru tersebut sebelumnya diantar oleh masyarakat ke DPRD Sulsel di Kota Makassar, lalu diteruskan ke DPR sebelum akhirnya difasilitasi untuk bertemu dengan Presiden Prabowo. Dengan diterbitkannya surat rehabilitasi tersebut, pemerintah memulihkan nama baik, harkat martabat, serta hak kedua guru yang selama ini terimbas hukum. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keputusan Presiden merupakan hasil dari koordinasi antar berbagai pihak selama 1 pekan terakhir. Peristiwa ini berawal dari saat 2 pengajar di SMA 1 Masamba melakukan aksi pengumpulan iuran Rp20.000 dari orang tua untuk membayar gaji 10 guru honorer yang tertunggak selama berbulan-bulan yang terjadi pada 6 tahun sebelumnya. Alih-alih diapresiasi, keduanya justru dilaporkan oleh lembaga swadaya masyarakat ke polisi atas dugaan korupsi. Setelah proses hukum berjalan, Mahkamah Agung memutuskan mereka bersalah dan menjatuhkan vonis 1 tahun penjara. Kini dengan rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden, kedua guru tersebut dipulihkan namanya baik hingga mendapatkan haknya sebagai guru. Setelah koordinasi dengan Mensesnek, kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan sedikit demikian. Baik, terima kasih. Jadi berkenaan dengan peristiwa yang menimpa 2 orang guru di Kabupaten Luwu Utara atas nama Bapak Rasnal dan Bapak Abdul Muiz beberapa waktu yang lalu, kami pemerintah mendapatkan informasi dan mendapatkan permohonan ya, yang secara berjenjang dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga legislatif dari tingkat provinsi, kemudian berkoordinasi ke DPR RI melalui Bapak Wakil Ketua DPR, dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara. 9 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Kepala BGN mengungkapkan akan meminta tambahan anggaran hingga Rp28,63 triliun kepada Kementerian Keuangan. Dalam rapat tersebut, Kepala BGN menjelaskan penambahan anggaran itu untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau EBG. Kebutuhan tambahan itu diajukan karena anggaran tahun ini hampir seluruhnya terserap dan masih dibutuhkan dana tambahan untuk memenuhi target penerima manfaat hingga akhir tahun. Menurut Dadan, penyerapan anggaran BGN menunjukkan peningkatan yang signifikan sejak awal tahun, dan hingga saat ini BGN telah menyerap 43,47 triliun rupiah atau 61,2% dari total pagu anggaran, yakni 71 triliun rupiah. Kita harus jeda dulu sejenak, nanti kita hadirkan informasi ini bermaksud mencari keuntungan lebih. Ada 2 oknum penyelenggara jasa tenaga kerja Indonesia pemirsa yang memalsukan IPMI yang merupakan dokumen keberangkatan ke luar negeri untuk perlindungan dan juga asuransi bagi pekerja migran Indonesia.
Ya pemirsa, ini pimpinan Pondok Pesantren Babul Maghfirah membantah kesimpulan oleh pihak Polresta Banda Aceh yang menyebut bahwa aksi pembakaran asrama pesantren oleh santri dilakukan karena motif bullying. Jadi kesimpulan Polresta Banda Aceh menyebut santri pelaku pembakaran asrama merupakan korban bully, ini mendapat sanggahan dari pihak pesantren. Pimpinan Dayah Babul Maghfirah Ustadz Masrul Aidi menilai pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak Polresta Banda Aceh itu terlalu tergesa-gesa dan menimbulkan kesan buruk terhadap lingkungan pesantren. Pihak pesantren mengaku kecewa karena rilis polisi langsung menyimpulkan santri yang berinisial AI ini membakar asrama akibat sakit hati karena sering dibully oleh teman-temannya. Narasi tersebut menurutnya telah menyudutkan pesantren seolah-olah praktik perundungan ini dibiarkan terjadi di lingkungan pesantren. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Warga Manokwari, Papua Barat digemparkan dengan penemuan jasad seorang wanita di dalam septic tank di rumah kosong di kawasan Reremi. Korban diketahui merupakan istri dari seorang pegawai kantor pelayanan pajak Pratama Manokwari yang sebelumnya dilaporkan hilang. Korban juga merupakan korban pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tukang yang pernah bekerja di rumahnya. Satu orang telah diamankan, namun polisi masih melakukan pendalaman adanya keterlibatan tersangka lain. Yang berikut ini harus jadi perhatian Anda, jangan suka bermain api kalau nggak mau kebakaran ya. Kenapa tuh, Zah? Jadi ini gara-gara mengirim pesan sayang di media sosial kepada istri orang, ada seorang pria di Probolinggo, Jawa Timur yang tewas dibunuh. Wahyudi membunuh korban karena kesal dan juga cemburu. Polres Probolinggo menangkap Wahyudi bersama rekannya saham di Pulau Gili, Ketapang, Probolinggo. Jadi keduanya ini terbukti telah membunuh korban dengan cara menusuk korban dengan senjata tajam. Dari hasil pemeriksaan, korban dibunuh usai ketahuan mengirim chat di aplikasi dengan kata sayang kepada istri pelaku. Jadi mengetahui hal itu, pelaku ini dibantu temannya untuk mencari korban. Korban pun dilukai di sebuah warung kopi dan dari tangan kedua pelaku ini polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni handphone, senjata tajam dan juga pakaian korban. Tuh ya, jadi jangan bermain-main dengan pasangan pesan orang lain. sayang ya, pesan ya sayur aja mungkin, belanja bulanan, belanja harian. Jangan bermain api sih bener, Zah. Ya, ini ada yang bermaksud mencari keuntungan lebih. Dua oknum penyelenggara jasa tenaga kerja Indonesia ini memalsukan IPMI yang merupakan dokumen keberangkatan ke luar negeri untuk perlindungan dan juga asuransi bagi pekerja migran Indonesia. Ya, dua pelaku ini berinisial UM dan AJW ditangkap setelah aksi pemalsuannya terbongkar. Kasus terungkap saat keberangkatan calon PMI ke Oman untuk menjadi terapis. Namun saat petugas imigrasi melakukan pemeriksaan, ada dokumen yang ternyata tidak valid. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban mengaku dibantu tersangka UM. Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandara menangkap pelaku di daerah Bekasi. Anggota juga melakukan pengembangan untuk menangkap pelaku berikutnya AJW karena membantu mengedit kartu IPMI palsu. Dua tersangka berikut barang bukti diamankan oleh petugas. Motifnya untuk mencari keuntungan lebih dalam pengurusan dokumen. Para tersangka dijerat dengan pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Kerja. Pelaku juga dijerat dengan pasal 51 junto pasal 35 Undang-Undang ITE. Atas perbuatannya diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara dengan denda maksimal 15 miliar rupiah. Dari nyari lebihan jadi mau nyari untung jadi buntung gitu ya. Nah, itu dia ya. Dan untuk lebih mendalami kasus ini, pemirsa, kami akan langsung berbincang dengan Kanit Krimsus Polresta Bandara Soekarno-Hatta, ada Ibtu Agung Pujianto. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kanit.
Waalaikumsalam Pak Reza dan Pak Ratih. Baik, Pak Kanit, dari informasi yang Anda dapatkan, modus-modus seperti ini tuh lazimkah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta atau ada modus-modus serupa lainnya, Pak? Baik, untuk modus seperti ini ada beberapa di Bandara Soekarno-Hatta, yaitu dengan Mhm. salah satunya mengedit EPMI, ada juga dengan beberapa memasukkan dokumen lain seperti perjanjian kontrak, kemudian asuransi, dan lain-lain. Ya, Pak Kanit akhirnya bisa membongkar dari sindikat ini seperti apa awalnya, Pak? Baik, untuk awalnya pada tanggal 22 September kami menerima informasi dari pihak KP2MI dan imigrasi bahwa ada penundaan keberangkatan dua calon pekerja migran Indonesia yang diduga berangkat secara non prosedural karena saat dilakukan pengecekan dokumennya salah satunya berupa EPMI ini tidak valid, sehingga kami Hmm. langsung menuju ke launch KP2MI. Setelah itu kami temukan dua calon PMI ini. Kebetulan ada satu orang yang mendampingi atau mengurus dua CPMI tersebut, sehingga kami amankan, lanjut kami bawa ke kantor Polres Bandara Soekarno-Hatta. Setelah kami lakukan klarifikasi, interogasi, bahwa diketahui bahwa dua orang ini diurus oleh salah satu orang dengan inisial UF. Dari keterangan tersebut bahwa untuk calon PMI ini dimintakan biaya sebesar 15 juta, kemudian untuk dokumen diurus oleh diurus oleh tersangka UF dengan minta bantuan kepada tersangka lainnya yaitu inisial AJW, sehingga pada hari keberangkatan tersebut untuk dokumen yang diduga palsu ini digunakan untuk keberangkatannya melalui Bandara Soekarno-Hatta. Demikian, Mbak. Oke, dari hasil yang Anda temukan, baik itu berbicara dengan saksi maupun korban, apa saja yang sudah dilakukan oleh pelaku ini? Apakah memang sudah beberapa kali melakukan aksinya dan berhasil memberangkatkan orang, atau ini baru pertama kali dan ternyata langsung terkena begitu oleh tangkapan pihak kepolisian? Baik, dari hasil pemeriksaan untuk tersangka UF itu sudah beberapa kali, lebih tepatnya Mhm. sekitar ada 12 kali memberangkatkan calon pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Kemudian untuk yang tersangka lainnya yaitu si inisial AJW, menurut pengakuannya baru kali ini melakukan edit ECPMI itu atas permintaan dari tersangka UF. Demikian, Pak. Dari pendalaman pihak kepolisian, memungkinkan nggak tidak hanya dua orang tersangka saja, ternyata sindikat ini juga terafiliasi mungkin dengan jaringan internasional? Sampai dengan saat ini hasil pemeriksaan belum mengembang kepada tersangka lainnya, karena memang untuk tersangka UF ini dia langsung mendapatkan permintaan dari owner yang ada di negara Oman. Demikian, Mbak. Oke, nasib korban saat ini seperti apa? Apakah batal diberangkatkan atau seperti apa, Pak? Baik, untuk korban setelah kami lakukan pemeriksaan, kemudian kami serahkan ke shelter KP2MI yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Selanjutnya difasilitasi oleh KP2MI untuk pemulangannya, sehingga untuk korban tidak jadi berangkat. Demikian. Pak Kanit, nantinya akan dikenakan pasal berapa dan ancaman hukumannya berapa tahun penjara, Pak? Baik, untuk dua tersangka ini kami kenakan dugaan pasalnya 83 junto pasal 68 dan atau pasal 81 junto pasal 69 Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, dan atau pasal 4 Undang-Undang RI
nomor 21 tahun 2007 tentang perlindungan, tentang pemberantasan tindak pidana orang, dan khususnya untuk tersangka AJW juga dapat kami kenakan pasal 53 junto pasal 31 Undang-Undang ITE. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibtu Agung Pujianto, Kanit Krimsus Polresta Bandara Soekarno-Hatta sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum. Pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya jadi sorotan publik setelah video kontroversial dirinya saat dakwah viral dan dinilai publik sebagai bentuk pelecehan. Dalam video viral yang beredar memperlihatkan Muhammad Ilham Yahya Al-Baliki atau dikenal dengan Gus Elham, pemimpin Majelis Taklim Ibadallah Desa Kaliboto, Kecamatan Tarokan, Kediri, menciumi anak perempuan dalam kegiatan dakwah dan di depan para jamaah. Aksi tersebut memicu kecaman luas di media sosial. Tindakan terhadap lawan jenis termasuk anak-anak dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh agama. Atas polemik tersebut, Gus Elham memberikan klarifikasi resmi terkait video dirinya yang viral. Dalam pernyataannya, Elham mengaku hilaf dan menyesal atas tindakan yang membuat gaduh di masyarakat. Sebelumnya, Gus Elham juga pernah membuat kontroversi soal perkara rokok saat pengajian. Dirinya menyebut bahwa rokok itu halal untuk 1 kali hisapan. Semoga pihak yang berwenang mampu melakukan pembenahan terutama adab terhadap para penceramah. Tim TV One mengabarkan. Saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak, sesuai dengan norma agama, etika, dan budaya bangsa, serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Ya, video permintaan maaf sudah dibuat kemarin begitu ya. Ini merupakan video yang lama dan anak-anak tersebut 2 tahun lalu kabarnya ya, Za? Videonya sudah dihapus, anak-anak tersebut dalam pengawasan orang tua. Tapi sebagai orang tua juga pasti kita juga sedikit takut begitu ya. Apakah ini bisa terjadi kepada anak-anak kita yang masih belum mengerti begitu ya. Mana batasan-batasan, sedangkan orang tua seharusnya sudah bisa membedakan. Memang kan klarifikasinya katanya sayang begitu, tapi kan bentuk sayang yang bisa diberikan kepada orang yang ilmunya lebih tinggi kepada anak-anak kan bisa dalam bentuk lain. Apalagi ini sudah menjadi kontroversi dan juga menjadi konsumsi dari publik. Nah, kita akan membahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir. Di studio sudah ada Bapak Arsyad Hidayat, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami via Zoom sudah ada Gus Ahmad Fahru Rozi, Ketua Tanfidzah PBNU. Selamat pagi Gus Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, Gus assalamualaikum. Fahrur, Assalamualaikum ya. Terima kasih banyak waktunya Gus Fahrur sudah bergabung bersama kami. Tapi saya mau ke Pak Arsyad dulu. Pak Arsyad berbicara mengenai permintaan maaf sudah diberikan oleh yang bersangkutan. Tapi ini terlanjur menjadi konsumsi publik, bahkan menjadi kontroversi juga. Beragam komentar ada di situ. Kalau berbicara mengenai Kementerian Agama sendiri, sudah ada regulasinya, sudah ada juknisnya, yang juga mengatur pengasuhan pesantren yang ramah anak ya. Dari Kementerian Agama melihat hal ini seperti apa dan berarti juknis dan juga regulasi ini tidak berjalan ya di lapangan, Pak Arsyad? Ya, terima kasih ya para pemirsa yang berbahagia ya. Pertama tentunya Kementerian Agama selaku kementerian yang membidangi urusan kaitan dengan keagamaan, concern kaitan dengan masalah-masalah keagamaan ya, masalah pendidikan, masalah dakwah dan lain-lainnya. Maka Kementerian Agama sudah mengeluarkan beberapa regulasi, tadi sudah disampaikan keputusan Menteri Agama, ada keputusan Dirjen Pendidikan Islam kaitan dengan pendidikan rahmah di pondok pesantren. Saya pikir kita concern ya. Nah, jadi kami melihat begini, karena ini ruang dakwah ya. Dakwah itu kan menyebarkan sesuatu kebaikan ke halayak publik. Maka orang yang melakukan dakwah perlu menjadi contoh ya. Istilahnya kalau guru itu digugu dan ditiru kalau bahasa Jawa diteladani ya. oleh Diteladani. anak-anak. Makanya sosok pemberi dakwah itu harus mencerminkan sosok ideal. Karena publik mereka tidak mau tahu siapa yang menyampaikan dakwah ya. Apakah Gen Z kah atau gen milenial atau mereka baby boomers. Tapi yang jelas mereka pengen tahu orang yang berbicara tentang kaitan dengan ajaran baik itu adalah sosok yang ideal. Oleh karenanya kami menyampaikan bahwa pendakwa seyogianya mempersiapkan diri ketika akan menyampaikan materi-materi keagamaan sehingga itu tidak menimbulkan kontroversial di publik ya. Apalagi kalau kita lihat negara kita, negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi kaitan dengan akhlak, etika. Saya pikir hal-hal yang sifatnya kurang etik ya itu sangat dihindari. Karena apa? Karena tentunya akan memancing perdebatan. Apalagi nanti kalau kita bicara dakwah melalui media sosial yang notabene ruangan yang sangat luas, bebas, cepat, tidak ada batasan. Dan siapapun bisa berkomentar. Dan siapapun bisa berkomentar. Saya pikir Kementerian Agama concern, ya makanya Pak Menteri Agama pun sudah memberikan komentar juga, bahkan Wakil Menteri Agama pun menyampaikan itu tidak etis ya. Saya pikir ini tapi ada langkah konkretnya nggak yang akhirnya diambil oleh Kementerian Agama? Kan sebelum adanya viral ini kan sebenarnya juga sudah ada juknis yang tadi disampaikan. Regulasinya komplit kok sebenarnya. Tapi langkah konkretnya terhadap kasus ini seperti apa? Kami ada program standarisasi dakwah ya bagi para pendai ya, bekerja sama juga saya pikir dengan Ormas Islam ya PBNU. Bagaimana dakwah itu dilakukan mulai daripada SDM, pelaku dakwah ya, kemudian juga materi dan lain sebagainya. Saya pikir ini langkah kita untuk supaya dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah betul-betul bisa menyampaikan sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat. Dan masyarakat pun mereka melihat, wah ini dai yang seperti ini yang kami inginkan. Saya pikir itu mungkin. Oke, kita ke Gus Fahrur. Gus Fahrur, Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini kan bisa dibilang sedikit melukai banyak orang tua begitu yang sedikit takut ketika anaknya memang dititipkan di pesantren. Tapi kan ini tidak terjadi di semua tempat begitu. Anda melihatnya bagaimana? Ya, ini satu kasus ya, tidak terjadi di semua tempat. Dan kasus ini juga tidak terjadi di pesantren. Itu kan Gus itu kan sifatnya cuma pengajian terbuka untuk masyarakat gitu ya. Cuma ya dimanapun dilakukan itu memang tidak benar ya. Jadi mungkin dia ada kurang paham tentang, ada hadis memang tentang mencium anak, itu memang ada. Rasulullah mencium cucunya Hasan Hussein. Ada beberapa hadis juga tentang masalah ini. Cuma yang dimaksud itu mencium anak balita, anak kecil. Kita kan biasa ketemu anak ponaan siapa cium.
bukan anak yang sudah beranjak besar seperti itu. Jadi itu salah memahami konteks, saya kira dia. Bahwasanya memang mencium itu ada beberapa kriteria ya dalam kitab kuning itu. Kalau mencium untuk kasih sayang pada anak kecil itu boleh, tapi menciumnya juga tidak di bibir, tidak di pipi begitu. Kayak Ya, kita ya. maunya ada teman bawa anak kecil, balita, kan kita cium, tapi ciumnya itu di kening, bukan di pipi, bukan di bibir ya. Jadi ada penjelasan sebetulnya kalau orang mau ngaji. Cium itu kalau orang tua cium anak di pipi ya. Kalau anak cium orang tua di tradisi di Arab itu di kepala. Kalau saudara atau teman cium di kening ya. Cium kasih sayang itu di kening. Kalau istri syahwat itu di bibir. Kalau cium pada ulama itu di tangan gitu lah. Nah ini mungkin dia salah mengartikan bahwasannya ada memang anjuran Nabi mencium anak, tapi siapa yang dimaksud, ya kan? Terus usia berapa yang boleh dicium gitu loh. Jadi ini saya kira pentingnya dai itu ngaji yang cukup supaya tahu. Jadi tidak asal Nabi mencium anak kecil terus semua anak kecil dicium. Mesti kan harus dijelaskan dulu anak kecilnya siapa, usianya berapa, kasusnya bagaimana, menciumnya bagaimana. Nah itu makanya pengetahuan itu sangat Ya. penting ya. Jadi bagi orang yang ingin menjadi dai atau menjadi guru, dia harus menguasai betul apa yang akan dia lakukan sehingga dia tidak salah menafsirkan sesuatu yang dia mungkin menganggap itu benar ya, karena saya khawatir dia menganggap itu benar karena apa, memang ada hadis Nabi mencium anak kecil tapi bukan anak yang seperti itu gitu loh. Anak kecil itu anak balita ya, kita kan biasa itu ada bayi gitu cium, cantik cium, anak umur 3 tahun 4 tahun. Kalau anak perempuan sudah bisa bersolek, sudah menarik lawan jenis, itu ya tidak boleh, syahwat ataupun tidak syahwat tidak boleh, itu haram sudah gitu loh. Nah ini harusnya dia mengerti itu lah. Ini kan dikebiahuyah, jadinya salah penerapan dan apalagi saya lihat nyiumnya itu pipi, bibir itu jelas nggak boleh itu. Itu betul. sudah di luar kriteria itu gitu loh. Baik, Gus, ini kan kejadian katanya sudah lama begitu ya, 2 tahun lalu. Nah, kalau dari rekam jejaknya, apakah memang ada sempat pelaporan juga ke PBNU ataupun masyarakat yang sedikit kecewa atau ragu dengan apa yang sudah dilakukan oleh Gus Elham ini? Sementara ini belum ada ya, kan ini kasus ini di daerah, di Jawa Timur, di Kediri, dan kita tidak bisa mantau semua orang. Tapi seandainya itu, tapi saya kemarin coba tanya ke teman-teman di Kediri, sebelumnya sudah ada yang mengingatkan, kiai-kiai di sana itu sudah ngingetin, dia itu agak apa ya, jangan sembrono urusan perempuan gitu loh. Jadi katanya sih sudah ada yang pernah mengingatkan. Tapi kalau ke PBNU, ke kita, ke Jakarta mungkin terlalu jauh ya. Tapi di sekitarnya, di Kediri sebetulnya saya tanya sudah ada yang mengingatkan jangan berbuat seperti itu tidak layak, itu tidak pantas dan itu tidak boleh dilakukan oleh seorang dai gitu. Gus Fahrur, tapi apakah dari PBNU sendiri juga sudah mendalami terkait dari sosok Gus Elham Yahya ini? Secara khusus ya baru setelah kita mendengar ini kita berusaha tanya siapa dia, mondok di mana, ngajinya seperti apa gitu. Pemahaman saya ya memang kurang pengetahuan ya. Jadi tidak semua Gus itu pintar. Ini masyarakat kadang salah paham ya. Tidak semua Gus itu otomatis orang pintar, otomatis seperti bapaknya ya, tidak bisa dikebiak-uyak aja. Jadi memang kadang kita juga menyesalkan orang itu apa sekarang ini dibesarkan oleh medsos ya. Medsos ini sebagian dahsyat sehingga banyak orang tertarik itu hanya karena bicaranya, lucunya, humornya, bukan karena materinya yang atau ilmunya, kapasitas dia. Nah ini yang memang menjadi tantangan dakwah bagi kita, bagaimana medsos ini sudah diisi oleh orang-orang yang betul-betul capable terhadap bidangnya ya. Jadi sementara ini memang kita sudah berusaha bikin standarisasi, PBNU bekerja sama dengan Kemenak, MUI juga mengadakan, tapi kan tidak semua bisa dijangkau. Dan pemerintah juga belum memberikan standar wajib sertifikasi misalnya. Sehingga masyarakat itu kan boleh-boleh aja mengundang siapa saja. Nah ini yang menjadi masalah. Oke, Pak Arsyad,
Ini kan permintaan maaf sudah dilakukan begitu ya, tapi kan luka dari masyarakat Indonesia masih banyak yang terbuka begitu. Apa sebenarnya yang bisa dilakukan? Apakah permintaan maaf ini cukup begitu ya? Mungkin bisa dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan kembali dialognya. Pak Arsyad, tadi saya sempat bertanya sebelum iklan begitu ya. Permintaan maaf sudah dilakukan, apakah ini cukup? Ya, pertama tentunya kami mengapresiasi lah ya langkah yang dilakukan oleh Gus Ilham. Langsung membuka istilahnya forum, menyatakan permohonan maaf ke ruang publik. Saya pikir ini juga harus menjadi contoh buat yang lain kalau ada kesalahan harus seperti itu. Jadi fair, langsung menyatakan bahwa apa yang dilakukan tidak benar, kemudian tidak akan mengulangi lagi ya. Jadi saya pikir tidak hanya kasus Gus Ilham ya, untuk yang lain pun demikian ya. Nah, tentunya yang kami harapkan setelah adanya permintaan maaf untuk dakwah berikutnya tolong mungkin disampaikan lebih bijak lagi, sehingga publik ya yang notabene mereka berharap betul dari sosok dari panutan tentang contoh, tentang ilmu dan lain sebagainya, itu mengharapkan sesuatu yang baik buat mereka sehingga itu menjadi bekal mereka dalam Tapi Pak Arsyad, apakah dengan sudah viral dan menjadi kontroversi ini, akankah mungkin sanksi yang lebih tegas, pembinaan lebih dalam lagi kepada yang bersangkutan, atau mungkin dicabut sertifikasi dakwahnya dulu untuk sementara, itu seperti apa? Ya. Atau memang hanya ya sudah kita berikan lagi kesempatan untuk berdakwah seperti biasa? Saya pikir gini ya, kita nanti coba lihat kaitan dengan sertifikat atau sertifikasi yang dimiliki ya, karena Kementerian Agama concern terus terang ya dalam hal ini. Kita standarisasi tadi dengan PBNU, dengan MUI juga, supaya mereka memang betul-betul memiliki kaitan dengan keilmuan, kemudian keadaban, komunikasi publik yang mencerdaskan, yang memberikan hal-hal yang positif ya. Nah, kaitan dengan apakah akan ada tindakan tegas, saya pikir nanti mungkin bukan domain kami lah ya. Domain nanti pihak-pihak yang lain yang punya otoritas kaitan dengan hal tersebut. Tapi kami melakukan pembinaan. Kami istilahnya memberikan sesuatu informasi yang seharusnya seperti ini, yang tidak seharusnya seperti ini. Nah, kita kan juga sebenarnya pingin nantinya semua pendakwah memiliki standar yang sama dengan kualitas yang baik untuk memberikan ceramah dan juga dakwah kepada masyarakat. Tapi dikatakan oleh Gus Fahrur, tapi kondisinya memang di lapangan berbeda nih, karena tidak semua Gus itu pintar, mungkin banyak yang juga meneruskan dari keilmuan dari orang tuanya atau menjadi pendakwah karena memang lingkungan dan lain sebagainya. Sedangkan kondisinya para ulama dan juga pendakwah ini menjadi contoh untuk masyarakat. Semua tindakannya, semua perkataannya itu dijalankan, ditiru dan dicontoh oleh masyarakat. Nah, kondisi seperti ini harus seperti apa nantinya? Pengawasan lebih ketatkah atau langkah yang benar-benar lebih konkret, jangan sampai ada gus-gus lainnya yang juga menuai kontroversi begitu di kedepan hari? Pertama begini ya, dakwah di masa digital ini emang tidak mudah. Ya, kita mungkin tadinya hanya ngomong sebatas ngomong sendiri atau ngomong dengan seseorang ya. Itu juga nanti ketika publikasi melalui media sosial itu seakan-akan menjadi dakwah. Nah, ini tantangan tersendiri ya. Jadi betul apapun yang disampaikan sosok atau panutan, saya pikir harus diperhitungkan betul ya konsekuensi logisnya ya. Ya jadi itu ya. Nah, kemudian kaitan dengan tadi yang disampaikan Gus itu. Iya. Nah, saya pikir apa yang tadi disampaikan Gus Fahrur ada benarnya juga ya, bahwa tidak semua orang yang menyampaikan itu punya kapasitas keilmuan yang memadai. Nah, tadi lagi-lagi sekarang zamannya media sosial
yang penting rame, yang penting heboh, itu yang nanti Takutnya akan banyak menimbulkan fitnah-fitnah yang lain ke ya, depan. itu yang terjadi ya. Nanti kami juga mungkin akan komunikasi dengan Komdiji juga kaitan dengan masalah ini. Saya pikir ini juga menjadi visi dan misi kami, bagaimana supaya dakwah yang dijalankan oleh para pendai itu memang betul-betul bisa memberikan efek positif buat para pendengarnya. Oke, kalau kita lihat kan beberapa kasus yang terjadi ini kan masih muda begitu ya. Apakah ada hubungan tingkat keilmuan, kalau guru-guru kita dulu kan sudah lebih matang begitu ya ketika menyampaikan, tapi kan medianya dulu belum terlalu banyak. Kalau sekarang di sosial media yang muda-muda sudah berbicara tapi ternyata seperti ini begitu. Catatan dari Kementerian Agama apa nih? Iya. Ini memang kami lihat kan dari sisi umur kan masuk kategori Gen Z ya. Gen Z ini digital native ini. Jadi emang mereka sangat-sangat paham betul kaitan dengan media sosial dan bagaimana bahwa sesuatu itu bisa menimbulkan atau melahirkan viewer yang banyak ya seperti itu ya. Baik. Jadi kaitan dengan tadi yang disampaikan Mas Reza ya, yang ada hubungannya nggak tingkat usia? Kalau misalnya dulu kan Gusnya sudah lebih matang, dewasa, lebih matang usia. begitu ilmunya, sepertinya lebih banyak. Kalau sekarang yang muda-muda kok ada saya pikir nih. ada relasinya juga. Karena yang tua-tua ya, yang mereka masuk kategori baby boomers ya, mereka relatif sangat hati-hati sekali. Karena mereka tahu betul bahwa apa yang dilakukan, apa yang disampaikan, apa yang diucapkan itu pasti punya konsekuensi. Berbeda dengan generasi muda lah. Anak-anak sekarang kan saya lihat ngomong ya sembarang aja pokoknya. Baik, saya coba ke Gus Fahrur lagi. Ini mungkin juga jadi pelajaran untuk kita semua. Kita juga tidak ingin ada video yang kontroversi lainnya. Tapi juga begini loh, Gus, kemarin juga kita melihat ada video yang mengatakan bahwa setiap rokok itu ini mendapatkan pahala. Setiap hisapan rokok ini mendapatkan pahala. Nah ini kan juga akhirnya menuai kontroversi lagi. Bagaimana seharusnya menurut PBNU dengan banyaknya ulama atau Gus lainnya yang juga memberikan dakwah khususnya di media sosial ini? Ya itu tadi kembali ke ilmu, Mbak. Kalau dia itu berilmu, tentu dia tidak akan sembrono ya. Masalahnya medsos kita ini kan tidak ada filter ya. Semua orang bisa pegang mic, semua orang bisa bikin konten dan bisa dilakukan medsos engineering supaya banyak subscriber, banyak ini sehingga disukai orang. Dan masyarakat kita ini belum terbentuk ya. Masih banyak yang suka ngaji itu lucu. Jadi mana lucu, ketoprak-ketoprak, dagelan-dagelan jadi ustadz sekarang. Ludruk-ludruk bisa jadi ustadz. Karena orang cari lucunya, tidak cari ilmunya. Lah ini yang harus kita perjuangkan, kita dakwahkan agar masyarakat ini lebih cerdas memilih kiai atau gus atau dai yang memang betul-betul berilmu, yang dianjurkan yang bawa kitab supaya ngajinya itu nggak ngelambiar kayak gitu. Mestinya dia pegang satu kitab perujukan, membaca satu teks sehingga dia tidak keluar dari pembahasan dan urut. Sekarang ini kan saya lihat banyak ya fenomena seperti gus-gusan seperti ini, modalnya itu ganteng, kemudian dia gaul, terus lucu, terus disukai oleh anak-anak muda dan seterusnya. Terus itu kemudian menjadi viral, walaupun saya banyak tahu mereka nggak punya kemampuan yang cukup. Saya kadang ngeri juga ya dengerin baca ayat salah, baca hadis pun salah. Tapi dia viral betul, nasional. Nah, tapi masyarakat nggak bisa dilarang kan, masa kita boleh bilang jangan mengundang Gus Anu, ya kita nggak bisa juga. Nah itu masalahnya. Oke, baik. Gus ini sepertinya juga agak berat ya mengambil keputusan ketika memang mungkin tadi dikatakan tingkat keilmuannya masih belum cukup, tapi ketika memang dilarang untuk menyampaikan ceramahnya, dakwahnya, nanti bisa dibilang ini bentuk pembungkaman begitu. Jadi apa yang harus diambil keputusannya? Ya itu. Ya kita harus mengedukasi masyarakat. Mungkin Pak Arsyad dari Bimas Islam bisa membuat satu langkah atau mensupport dai-dai yang cakap,
itu supaya lebih populer sehingga medsos kita lebih ramai diisi oleh seperti Gus Baha, seperti siapalah ustadz-ustadz yang lain yang lebih berkapasitas dan kita orbitkan lagi Gus-Gus yang lebih pintar, yang lebih jelas sanad keilmuannya untuk bisa menyaingi mereka-mereka yang sekedar stand up comedy, yang sekedar lelucon ini dan masyarakat harus kita terus edukasi bahwa ngaji itu bukan lelucon gitu loh. Masyarakat kita sekarang ini menganggap masih ngaji itu humor sehingga kalau semakin humor semakin ramai itu antrinya bisa 1 tahun. Ada Gus yang saya kenal ini bisa 2 tahun antrinya itu ngundang itu antri 2 tahun. Padahal padat, saya tahu dia jadwalnya sampai 2 tahun ke depan off nggak nerima. Padahal saya tahu kapasitas ngajinya seberapa, cara baca kitabnya seperti apa. Tapi dia ganteng, dia gaul, dia disukai orang ya. Kita mau bilang apa? Masyarakat suka. Ya, makanya ya kita berharap agar Gus-Gus ini sadar kalau dia jadi tokoh supaya ngajinya ditambahi lah gitu minimal. Kita larang nggak bisa kan, tapi kita mohon supaya ditambahi lah pengetahuannya sehingga tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat gitu. Baik Gus. Gus, tapi begini, kondisinya saat ini masih belum pulih kepercayaan dari masyarakat dengan hadirnya video-video viral tersebut. Bagaimana mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap pendakwah di Indonesia, terhadap pondok pesantren di Indonesia, apa yang harus dilakukan? Khususnya untuk pendakwah yang masih muda nih, belum cukup matang, belum cukup banyak ilmunya. Saya kira tidak seluruhnya Mbak ya, masih banyak kok Gus-Gus muda juga yang pintar seperti Gus Kausar misalnya, Gus Reza atau banyak kok saya lihat sebetulnya Gus-Gus yang baik banyak. Cuma ya memang kalau baju putih itu terkena noda sedikit kelihatannya kotornya lebih jelas gitu. Jadi saya kira nanti akan terjadi seleksi alam. Artinya masyarakat juga akan memilih, oh ini bisa ngaji, ini nggak bisa ngaji. Suatu saat masyarakat juga akan sadar ya. Dan kita juga mendorong terus mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak memilih mubalek atau penceramah yang punya ilmu. Karena kita tidak bisa melarang mereka dan kita juga tidak bisa membatasi orang berbicara, tetapi kita hanya bisa menghimbau dan mungkin salah satu caranya ya kita munculkan, kita orbitkan ustadz-ustadz Gus-Gus baru yang supaya di medsos itu lebih ramai lagi. Mungkin ini tugasnya Pak Arsyad untuk mensupport pesantren-pesantren itu misalnya diajari bagaimana meng-create satu konten-konten supaya Gus-Gus yang di kampung-kampung yang benar-benar ngaji, yang benar pintar ini bisa naik ke atas. Karena mereka itu sebetulnya dibesarkan oleh media. Jadi Gus-Gus yang terkenal itu saya lihat mereka itu bawa kru. Jadi kameramennya bawa ini, bawa itu. Jadi memang ada timnya gitu. Sehingga penampilannya di media itu menarik. Sementara Gus-Gus di kampung mungkin cuma pakai HP satu, angelnya nggak cocok, mic-nya nggak jelas gitu, kabarnya burem, akhirnya nggak menarik. Sementara mereka-mereka yang sudah Gus Medsos ini punya tim. Sehingga diambil, dipotong-potong yang bagus sehingga masyarakat tertarik melihat dia seperti wow gitu ya. Nah ini yang kita harus dukung supaya ada pengimbangan di medsos itu. Oke, Pak Arsyad gimana? Gus Medsos nih katanya, saya baru mendapat kosakata baru, Gus Medsos sudah lebih niat begitu ya. Tapi kalau kita bicara tadi dikatakan bahwa masyarakat kita lebih suka dengan ilmu agama yang disampaikan dengan lelucon, dengan jokes, begitu. Itu kan mungkin lebih dekat dengan masyarakat. Tapi kan bisa disampaikan dengan cara berilmu begitu ya. Gimana Kementerian Agama melihatnya? Iya, gini. Saya minta pertama juga stasiun televisi ya, yang notabene banyak juga penontonnya juga bisa membantu lah kaitan dengan filterisasi para pendai-pendai ya. Kalau bisa nanti seumpamanya tidak ada daftar atau list, saya pikir bisa berkomunikasi dengan Kementerian Agama. Kita punya list ya para pendai-pendai yang notabene mereka sudah punya sertifikat ya. Kemudian kaitan dengan tadi disampaikan oleh Gus Fahrur ya, sebenarnya dari Gus-Gus yang ada tadi disampaikan contoh Gus Baha, Gus Kausar, Gus Gofur ya, kemudian Gus Reza yang notabene sisi keilmuannya memadai dan cara menyampaikannya juga bagus ya. Itu saya pikir itu juga bisa didorong juga ya, bisa didorong juga untuk bisa diperkuat lagi. Nah, kemudian kami coba nanti bekerja sama lah dengan PBNU bagaimana
para dai-dai yang notabene mereka punya keilmuan dan mereka juga mungkin tadi sampaikan basic media sosialnya kurang bagus, bisa didorong, diberikan pelatihan agar mereka juga punya kesempatan yang sama dengan para pendai lain untuk bisa tampil dan bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Baik, harapannya dengan kasus ini juga menjadi pelajaran untuk kita semua ya, bertindak, berucap, ini harus hati-hati karena bisa menimbulkan fitnah ke depannya, apalagi khususnya untuk para ulama muda, pendakwah muda yang memang ini adalah saatnya untuk dikenal masyarakat, tapi dikenalnya kita pengennya positif begitu kan. Baik, terima kasih banyak Pak Asad dan juga Gus Fahrur sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Pemirsa, kita juga masih memiliki beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya ada pelaporan kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengajukan permohonan. Ya, terima kasih Anda masih setia bersama kami pemirsa. Pelapor kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo ini mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan, menyita alat bukti terhadap Roy Suryo CS. Iya. Ini tim kuasa hukumnya mendatangi Mapolda Metro Jaya karena dipanggil oleh penyidik untuk mendapatkan surat pemberitahuan penetapan tersangka atau SP2T Roy Suryo dan kawan-kawan. Dalam diskusi dengan penyidik, pihaknya mengajukan permohonan kepada penyidik Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan terhadap Roy Suryo CS. Aman ya? Lalu bagaimana kondisi terkini di Polda Metro Jaya? Sudah ada rekan kami, Yohanes Leonardo yang siap melaporkan untuk Anda. Ardo, selamat pagi. Apakah memang sudah ada kabar mengenai rencana atau permintaan penahanan terhadap Roy Suryo CS di sana? Baik, Reza dan Rapi, selamat pagi. Memang untuk kemudian pemanggilan sudah ada konfirmasinya dari baik kami sudah konfirmasi ke pihak kepolisian maupun juga pihak kuasa hukum bahwa kemudian pemanggilan pada pukul 10 pagi nanti akan dijadwalkan dan sudah dikonfirmasi akan hadir oleh ketiga tersangka. Dalam hal ini adalah ketiga tersangka dalam klaster kedua, yaitu adalah Roy Sianipar, Roy Suryo, dan juga Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, yang kemudian akan hadir pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat ke gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan dari penyidik sendiri. Dan kemudian apabila kemudian ada perintah penahanan apa belum dapat kami konfirmasi karena sejauh ini konfirmasi yang kami dapatkan karena kami lakukan konfirmasi secara terpisah baik kepada pihak penyidik, kepada pihak Polda Metro Jaya, kemudian juga kepada pihak kuasa hukum maupun juga kepada pihak perorangan. Dalam hal ini kami mendapatkan konfirmasi langsung dari Roy Suryo yang memang membenarkan bahwa dirinya akan datang pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat nanti dan akan memberikan keterangan terlebih dahulu kepada awak media sebelum nanti masuk ke dalam. Namun yang menarik ini Reza menjawab kemudian apakah akan ada penahanan. Memang dari kubu Roy Suryo sendiri ia memastikan bahwa ia optimis bahwa kemudian ia akan datang dan tidak berbicara sedikit pun mengenai kemudian proses penahanan dirinya. Justru sebaliknya, Roy Suryo mengatakan dengan kepercayaan dirinya bahwa kemudian ia datang untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara yang taat hukum. Oleh karena itu, Roy Suryo akan hadir pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat nanti dan akan kemudian mengikuti jalannya pemeriksaan atau juga panggilan pertama pasca ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik dan juga penyebaran fitnah yang dialamatkan begitu ya kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, khususnya pada ijazah yang saat ini diperkarakan oleh kedua belah pihak. Dan kemudian juga kami juga sudah kemudian menantikan di depan gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya. Saat ini waktu Reza menunjukkan pukul 7.54 atau sekitar pukul 8 pagi. Artinya sekitar 2 jam lagi pemeriksaan akan berlangsung. Dan dari perkembangan terkini di lapangan dan setelah kami menggali informasi dan juga beberapa konfirmasi dari pihak-pihak kuasa hukum terutama bahwa kemudian
kuasa hukum Ahmad Hoizunuddin mengonfirmasi kepada kami bahwa pihaknya akan datang setidaknya 30 menit lebih awal atau sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat, dan sudah menyiapkan berkas-berkas maupun juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memenuhi panggilan yang dijadwalkan oleh Polda Metro Jaya, sebagaimana kemarin juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Polda sendiri melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, yang kemudian memastikan bahwa untuk pemanggilan dijadwalkan pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat pada hari ini. Memang belum ada konfirmasi apakah akan ada penahanan atau belum, karena akan menunggu bagaimana proses pemeriksaannya berlangsung pada hari ini sendiri. Dan yang dapat kami sampaikan, memang untuk keputusan pemanggilan ini juga sudah berdasarkan pemeriksaan Roy Suryo dan kawan-kawan, yang mana ini sudah melakukan pendalaman terhadap 130 saksi, kemudian 22 ahli di bidang IT, pidana, hingga ahli psikologi, serta yang terakhir ada kemudian pendalaman terhadap 723 barang bukti sebelum akhirnya ini Roy Suryo dan kawan-kawan ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian dijadwalkan pemeriksaan perdana mereka kemudian sebagai tersangka pasal naik ke tahap penyidikan. Dan kemudian juga dapat kami sampaikan adalah bagaimana kemudian delik ataupun juga pidana yang kemudian dialamatkan kepada Roy Suryo dan kawan-kawan ini memang ada 2 klaster. Yang dapat kami konfirmasi sejauh ini adalah klaster kedua tadi yang saya sampaikan adalah pemeriksaan pada hari ini. Ada Roy Suryo, kemudian juga ada Roy Sianipar, serta ada Dr. Tifa. Sementara itu pada klaster pertama ini ada Egy Sujana, Kurniati Royani, M. Rizal Fadilah, kemudian Rustam Effendi dan juga Damai Hari Lubis. Meski demikian, memang untuk delik pasalnya sendiri ada di lingkaran yang sama, yaitu di lingkaran pencemaran nama baik dan juga penyebaran fitnah, serta di dokumen atau juga undang-undang ITE yang kemudian pasal berlapis disiapkan oleh ataupun juga sudah dialamatkan oleh pihak Polda Metro Jaya untuk kemudian dialamatkan kepada para tersangka dalam 2 klaster tersebut. Reza dan juga Ratih, informasi selengkap nantinya akan kami hadirkan apabila kemudian sudah tiba. Bagaimana kemudian proses kedatangan maupun juga penyampaian pesan apa yang mau coba disampaikan oleh pihak kuasa hukum maupun juga pihak tersangka. Dalam hal ini adalah tersangka klaster kedua, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipar. Sementara demikian kembali ke Anda di studio TCI. Reza. Terima kasih Yohanes Leonardo. Tadi sudah dikatakan bahwa konfirmasi dari Roy Suryo akan tiba di Polda Metro Jaya pukul 10, tapi kita juga belum mengetahui apakah langsung ditahan atau tidak, karena memang dalam kasus ini ada 2 klaster dan 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Terima kasih Ardo atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih punya informasi mengenai ada warga di Kota Depok yang kembali resah oleh ulah para debt collector yang kali ini sekelompok debt collector mencoba mengambil paksa kendaraan milik pasangan suami istri saat sedang di jalan yang ternyata tidak terbukti. Kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Ya, pemirsa, sarang narkoba di kawasan Lembah Berkah, Kecamatan Medan Sunggal yang selama ini menjadi barak tempat transaksi narkoba digerebek oleh aparat Polrestabes Medan, Sumatera Utara. Jalan sempit dengan medan curam sepanjang setengah kilometer menjadi satu-satunya akses masuk ke lokasi narkoba ini. Saat melihat polisi datang, ada belasan pria yang diduga pelaku narkoba mencoba untuk kabur dengan menceburkan diri ke sungai. Aparat pun harus melepaskan beberapa tembakan peringatan ke udara. 2 pelaku yang diduga berperan sebagai pengedar dan pengguna narkoba ditangkap dalam penggerebekan tersebut. Polisi juga menyita beberapa paket sabu siap edar dari lokasi, serta puluhan alat hisap sabu yang tersebar di 5 lapak narkoba di Lembah Berkah. Tadi udah pelakunya kaburnya repot, lewatin sungai, naik-naik ke bukit, ujung-ujungnya kan ketangkap juga sama polisi ya. Yang ini juga cukup menjadi perhatian, di mana ada emak-emak ya yang mengambil tindakan karena salah satu tempat sarang narkoba ini diduga ditempatkan di rumah kosong di Desa Batu Bulan,
Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara yang dibongkar oleh kaum mak-mak nih tuh sampai hancur semuanya. Ya pemirsa, Anda melihat sendiri ya di lokasi ini hancur. Jadi rumahnya hancur karena emak-emak ini membongkar salah satu rumah kosong yang merupakan lokasi tempat pemakaian narkoba dan juga perkumpulan para pencuri. Jadi warga ini menemukan alat hisap bong yang diduga ini digunakan untuk menggunakan narkotika jenis sabu. Sebelumnya memang tahun 2024 di lokasi memang sudah pernah digerebek oleh pihak kepolisian dan ditemukan pemakai narkoba. Kemudian sang pemilik rumah ini berjanji akan membongkar lokasi tersebut. Namun tidak ada pembongkaran hingga emak-emak di tahun 2025 turun langsung untuk memberantas tempat transaksi dan juga peredaran narkoba. Waduh, saya coba mengintip ada emak-emak yang saya kenal nggak ya? Jangan-jangan ikutan, ayo mak, bongkar nih. Pemirsa, warga Kota Depok kembali resah ini akibat ulah debt collector. Kali ini sekelompok debt collector ini mencoba mengambil paksa kendaraan milik pasangan suami istri, tepatnya di Jalan Raya Jakarta Bogor. Jadi pemirsa, dari video yang beredar di media sosial nih, ada sejumlah pria yang mengaku debt collector mencegat pasangan suami istri di Jalan Raya Bogor, Depok, Jawa Barat. Para debt collector ini agresif ya, menarik paksa motor korban. Mereka menuduh pemotor ini menunggak cicilan sebagai modus penarikan maksa. Sementara korban mengaku bahwa ini motornya dibeli secara tunai. Kedua belah pihak terlibat cekcok hingga istri pemotor ketakutan. Kericuhan antara debt collector dan juga pemotor ini memicu kemacetan di lokasi. Upaya perampasan motor milik warga akhirnya gagal setelah dikerumutin oleh warga dan para debt collector ini akhirnya meninggalkan lokasi. Sementara itu, Polres Metro Depok menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan debt collector ini mengambil kendaraan tidak dibenarkan. Nah, pemirsa, rekan kami ini ada Kesia Butar-Butar ikut langsung bersama dengan pihak Polres Metro Depok melakukan patroli di sana. Kita akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi pagi ini. Kesia, silakan. Ya, selamat pagi Reza, Kamarati dan juga pemirsa. Pagi ini saya akan mengikuti patroli yang dilakukan oleh Polres Metro Depok untuk menyusuri beberapa jalanan yang disebut sering rawan mata elang atau yang disebut dengan debt collector pengendara motor yang beberapa waktu lalu meresahkan masyarakat. Untuk itu pemirsa, ikuti kami bagaimana patroli yang akan dilakukan Polres Metro Depok pada pagi hari ini. Ini memang mengingat beberapa waktu lalu ada viral mengenai pasutri yang ditahan oleh debt collector pada Sabtu lalu tepatnya karena mereka dipaksa untuk menyerahkan motor mereka. Dan untuk itu kami akan bercengkrama dengan Bapak AKP Made Budi selaku Kasihumas di Polres Metro Depok. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Ya Pak, boleh dijelaskan Pak bagaimana patroli pada pagi hari ini? Ya, pagi ini kami selaku tim Humas dan juga gabungan opsional Polres Metro Depok bersama tim 3P patroli perintis presisi melaksanakan patroli kewilayahan antisipasi mata elang yang saat ini memang baru-baru ini cukup meresahkan yang berada di Kota Depok ini. Sekarang kita mau patroli ke arah mana nih Pak? Ruas jalan mana? Ya, ada beberapa titik yang kami ketahui ada Matel yang berada di sana. Namun hari ini target pertama kita melaksanakan patroli ke arah Margonda Raya, kemudian ke arah Jalan Raya Bogor, kemudian lewat Tol Iskandar, kemudian sampai ke Jalan Siliwangi ya. Pada pagi hari ini kita patroli bersama tim apa ini? Iya, patroli perintis presisi membantu kita untuk membuat rasa nyaman kepada masyarakat Kota Depok. Untuk itu kami selaku Humas Polres Metro Depok memberikan himbauan kepada warga Kota Depok bahwa memang Polres Metro Depok selalu berupaya memberikan rasa aman dan nyaman melalui patroli yang dilaksanakan setiap harinya oleh di Kota Depok ini.
Tadi Bapak sebutkan ada 4 titik rawan yang menjadi sarang oleh mata elang ini. Nah, ini bisa diindikasikan seperti itu karena apa? Ya, memang berdasarkan pantauan yang kita lakukan oleh Satreskrim juga Satintelkam bahwa memang keempat titik itu merupakan memang banyak sekali para matel yang berada di jalanan yang berapa kali sering berbuat ulah dengan cara memberhentikan kendaraan para pengendara motor. Ya, untuk itu kami selaku tim dari Polres Metro Depok selalu berupaya untuk melakukan patroli setiap harinya. Seberapa sering, Pak? Seberapa sering patroli ini dilakukan? Ya, patroli kewilayahan ini sering kali kita lakukan baik pagi, siang, dan malam hari. Khususnya untuk malam hari sering kali kita lakukan bersama teman-teman dari 3P. Dilakukan malam hari dari pukul 10 malam hingga pagi harinya ataupun subuh hari. Kalau modus dari mata elang ini sendiri seperti apa sih, Pak, untuk masyarakat yang misal belum mengetahui bagaimana ciri-ciri mereka? Ya, yang pasti mata elang itu ataupun debt collector yang berpura-pura sebagai debt collector, mereka berpura-pura memberhentikan dengan modus memberhentikan kendaraan bermotor dengan yang diduga menunggak kendaraan. Namun memang tidak serta-merta dengan mudahnya mata elang itu memberhentikan kendaraan karena memang ada prosedur hukum yang harus dilakukan ataupun harus dilengkapi oleh para matel tersebut ya. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu adalah syarat sertifikat jaminan fidusia, kemudian ada surat tugas, kemudian ada syarat profesi, kemudian juga yang terakhir ada surat peringatan. Ada 3 kali surat peringatan yang harus diberikan oleh pihak leasing untuk kepada kreditur yang menunggak gitu. Nah ya pemirsa, di belakang kami ini sudah dilakukan oleh para tim Jaguar yang akan melakukan patroli menyusuri beberapa ruas jalan yang disebut sering rawan mata elang, yakni di beberapa ruas jalan Margonda Raya, kemudian Jalan Siliwangi, juga Tol Iskandar dan Jalan Raya Bogor ini. Memang patroli ini dilakukan cukup rutin untuk mengetahui bagaimana beberapa waktu lalu mata elang ini melakukan aksinya pada sore hari. Dan untuk itu kami akan menanyakan lebih lanjut lagi kepada Bapak AKP. Kalau untuk matel ini sendiri Pak, biasanya mereka beraksi di pada pagi hari, siang hari, atau malam hari? Iya, memang para matel ini memang terpantau seringkali terlihat pada pukul 11 siang hingga sore hari. Nah, untuk itu kami intensifkan petugas-petugas di lokasi-lokasi yang memang terpantau keberadaannya banyak matel yang ada di Kota Depok. Kami intensifkan pada jam tersebut, dari jam 11 siang hingga jam 6 sore hari ini. Pak Made, untuk yang kemarin viral, itu pelakunya sudah ditangkap atau bagaimana Pak? Untuk saat ini masih terus kami lakukan penyelidikan terhadap para pelaku. Dan memang hal ini memang tidak mudah untuk kita lakukan karena memang para matel sudah tahu dan sudah mengetahui bahwa mereka merupakan menjadi target kepolisian. Untuk itu setiap harinya terus kami lakukan patroli untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga Kota Depok. Seberapa sering Pak laporan masyarakat mengenai aksi-aksi dari mata elang? Tidak terlalu sering, namun kemarin beberapa hari yang lalu memang cukup viral. Ada satu laporan yang kami terima bahwa matel tersebut beraksi di daerah Sukmajaya. Dan korbannya memang pada saat itu memvideokan, mempublikasikan ke media sosial bahwa matel yang mendatangi mereka berdua adalah tidak tepat karena memang motor yang mereka punyai adalah sudah mempunyai BPKB ataupun lunas. Jadi tidak ada kendala dari pihak leasing manapun. Kalau untuk masyarakat sendiri Pak, mau laporan ke polisi seperti apa Pak mengenai mata elang? Ya, kami himbau silakan untuk warga Kota Depok ataupun warga sekitar Kota Depok apabila mempunyai masalah dengan keberadaan matel yang saat ini masih ada di Kota Depok, silakan menghubungi nomor telepon pengaduan 110. Tentunya nomor tersebut
langsung diangkat atau langsung direspon oleh petugas kepolisian di polsek setempat ataupun di Polres tempat gitu. Kalau ditemukan aksi serupa di lapangan, tindakan tegas seperti apa Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya tentunya apabila memang material-material tersebut kita amankan, tentu kami akan lakukan penindakan secara tegas. Kami akan lakukan penyitaan ataupun proses hukum karena memang beberapa waktu yang lalu memang ada kejadian kita amankan matel ataupun 2 matel dan diketahui mereka memiliki ada sajam, kemudian ada senpi rakitan. Untuk itu memang hal tersebut memang harus kita proses secara lebih lanjut. Kalau koordinasi Pak antara tim Jaguar yang tadi di belakang kita sedang mengikuti dan juga dengan Humas Polres dalam menjaga keamanan di titik rawan seperti apa? Ya, koordinasi sering kita lakukan setiap harinya apabila memang terdapat pengaduan-pengaduan masyarakat yang saat ini cukup viral, langsung kita lakukan eksekusi ataupun patroli secara mendalam di wilayah yang terdampak ataupun wilayah yang ada di Kota Depok, yang ada di wilayah yang berada di daerah Sukmajaya ataupun di daerah Jalan Raya Bogor. Itu paling sering disinggahi oleh material-material tersebut. Tapi untuk matel-matel ini sendiri apakah mereka dari berkelompok atau bagaimana Pak? Seperti apa? Ya, biasanya mereka berkelompok 2 atau 3 motor yang berboncengan. Mereka selalu mengintai dan juga selalu bergerak bersama-sama mengintai para pemotor yang terindikasi mempunyai masalah dalam pembayaran proses leasingnya gitu. Kalau untuk himbauan kepada masyarakat Pak, seperti apa sih ciri-ciri mereka ini supaya para pengendara ini berhati-hati untuk melihat adanya indikasi matel-matel ini? Ya, kalau untuk ciri-ciri matel yang biasanya ada di Kota Depok dapat kami sampaikan adalah memang mereka selalu berkelompok mengendarai motor 2 atau 3 orang, 3 motor, kemudian berpenampilan mereka tidak mengenakan helm, kemudian berpenampilan dalam arti tidak bersih ya, kemudian dalam kelengkapan bermotor juga memang tidak lengkap, yang pastinya mereka sangat mudah diketahui ataupun dicirikan oleh para masyarakat Kota Depok. Apa yang harus dilakukan masyarakat jika mereka ketemu dengan debt collector ini Pak? Mereka harus ngelakuin apa? Ya, yang pertama jangan panik, jangan takut karena memang apabila para kreditur memang tidak mempunyai tunggakan, jangan panik, segera membuat laporan ataupun menghubungi nomor telepon 110 apabila para matel tersebut memberikan perlawanan ataupun melakukan penganiayaan terhadap para korban. Dan tentunya diawali dengan ditanyakan dulu kelengkapan administrasi dari para matel tersebut, apakah memang 4 ataupun 5 dokumen yang tadi saya sebutkan itu lengkap atau tidak. Memang harus disampaikan kepada mereka karena memang kalau memang tidak lengkap terindikasi memang itu adalah debt collector ataupun matel yang bermodus begal yang berbagus matel. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya, pemirsa, patroli ini masih akan terus dilanjutkan, masih akan berlangsung, dan pemberitahuan kepada pengendara yang ada di sekitar Depok ini untuk selalu berhati-hati apabila menemukan ataupun dihadang oleh matel atau debt collector, segera bisa langsung menghubungi di Polres Metro Depok. Sementara demikian, kembali kepada Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi on Location. Baik, terima kasih Kesia Butar-Butar atas laporannya langsung dari Depok, Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, seorang mahasiswi jatuh dari lantai 3 kampus Universitas Swasta di Kota Bogor, Jawa Barat. Detik-detik jatuhnya korban terekam kamera dari CCTV kampus. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami. Aksi sekelompok pesepatu roda yang meluncur di tengah kemacetan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta menjadi viral di media sosial.
Rekaman video memperlihatkan sejumlah pesepatu roda meluncur bebas di sela-sela mobil yang tengah berhenti akibat kemacetan. Beberapa di antaranya bahkan melakukan manuver di dekat kendaraan besar tanpa alat pelindung. Respons warganet beragam. Ada yang menganggap aksi para pesepatu roda atraktif, namun banyak juga yang melontarkan kritik karena tindakan mereka dinilai membahayakan pengguna jalan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi serupa di jalan raya. Selain melanggar undang-undang lalu lintas, tindakan seperti itu juga bisa dikenakan sanksi karena membahayakan keselamatan orang lain. 22 tahun 2009 itu disebutkan kendaraan jalan raya ini digunakan untuk kendaraan bermotor. Sedangkan sepatu roda ini adalah tidak kendaraan bermotor. Sama halnya sepeda, sedangkan sepeda saja diketahui sudah ada diberikan jalur khusus sepeda. Nah, ini dikandung maksud untuk memberi kenyamanan atau keselamatan bagi dirinya sendiri maupun pengguna yang lain. Sebenarnya disebutkan itu ada sanksinya, yaitu kurungan 15 hari dan denda 100.000. Polisi mulai menyelidiki video viral yang memperlihatkan aksi para pemuda bersepatu roda di Jalan Jenderal Sudirman dengan memeriksa CCTV untuk mengungkap identitas para pelaku. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Ya, jangan dicontoh ya, karena sebenarnya itu kan membahayakan diri sendiri juga. Ya. Dan juga ternyata kita sudah memfasilitasi kok kalau pengen naik sepatu roda di jalanan kan bisa CFD. Ya, betul. Dan sesuai dengan peraturan undang-undang, seharusnya mereka tuh di trotoar ya bersama dengan pejalan kaki, betul. karena bukan kendaraan sekali lagi ya. Kita punya kabar viral berikutnya untuk Anda pemirsa. Ini ada seorang mahasiswi yang jatuh dari lantai 3 kampus Universitas Swasta di Kota Bogor, Jawa Barat. Yang detik-detik jatuhnya korban ini terekam CCTV kampus dan beredar di media sosial. Insiden jatuhnya seorang mahasiswi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pakuan Bogor dari lantai 3 gedung kampus ini mengejutkan sejumlah mahasiswa yang sedang berada di lokasi. Bahkan terlihat jelas ya, mahasiswi tersebut sempat berpegangan kemudian melepas pegangan dan akhirnya jatuh ke lantai bawah. Peristiwa terjadi saat mahasiswi tersebut terlihat bersandar di pagar lantai 3 gedung kampus usai menyelesaikan ujian. Dan saat korban terjatuh, ini beberapa mahasiswa langsung memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke tempat yang lebih aman. Selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis dan hingga kini pihak kampus dan juga kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti terjadinya insiden tersebut. Soalnya eta pas lohor pisan Kang Ari. Lain kepercayaan beneran. Itu kan kepeset, mau naik dulu katanya. Lagian yang can pernah aya nu diuk itu, diuk tuh. Ngeri sekali ya. Baik, dari Bogor, Jawa Barat kita bergeser ke informasi viral lainnya. Ini di wilayah Jakarta ada 2 pekerja restoran dianiaya 3 orang tak dikenal yang mengaku sebagai anggota di Jalan Tebet Barat 9 Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, dari rekaman video ini Anda bisa lihat ya bahwa ada 2 orang pria yang dianiaya oleh 3 orang di pinggir jalan. Insiden ini terjadi saat kedua korban yang merupakan pekerja restoran dalam perjalanan pulang menuju ke rumah melewati jalan di wilayah Tebet. Korban ini mengaku dituduh menyenggol pelaku saat berkendara sebelum kemudian dipukul secara bertubi-tubi oleh 3 orang yang tidak dikenal. Salah satu pelaku mengaku seorang anggota yang diduga menodongkan senjata api ke arah korban. Akibatnya korban mengalami memar di bagian wajah dan juga kepala. Usai kejadian, korban langsung melaporkan keamanan setempat dan juga Babinsa. Hingga kini polisi masih belum memberikan keterangan resmi terkait penganiayaan dan juga penggunaan senjata api tersebut.
bikin greget begitu ya. Ini bahaya banget. Bisa menggunakan pistol lagi-lagi. Dan juga kepemilikan senjata apinya harus ditelusuri. Apakah ini benar? Betul. Apakah anggota juga benar? Apakah terdaftar, punya license atau enggak, gitu kan? Dan juga semoga bisa diusut tuntas ya, karena kan terlihat jelas lah para pelaku ini. Betul. Kita ke kabar berikutnya, pemirsa. Ini kereta api Bandara Yogyakarta International Airport atau YIA ini berhenti secara mendadak di Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kulon Progo, Yogyakarta. Akibatnya ada ratusan penumpang pesawat yang berhamburan keluar dari kereta. Ini kasihan banget karena mereka ngejar pesawat nih ya. Iya, karena kan memang ini keretanya juga menuju ke bandara ya, Za. Jadi suasana saat kereta api bandara YIA mengalami gangguan teknis, tepatnya di petak jalan antara stasiun Wates dan juga stasiun Kedundang, Yogyakarta. Akhirnya ratusan penumpang berhamburan keluar dari kereta dan juga mencari kendaraan alternatif untuk melanjutkan perjalanan menuju ke bandara. Sejumlah petugas teknisi terlihat memeriksa mesin bagian bawah setiap gerbong dan seluruh penumpang KA 539 ini dialihkan menggunakan kendaraan yang menuju ke Yogyakarta International Airport agar tetap dapat melanjutkan perjalanannya tepat waktu. Ini yang cukup bikin ngeri adalah mereka harus nyebrang ya dari kereta turun ke bawah yang ternyata rel sebelahnya tuh masih aktif. Ya. Jadi benar-benar harus hati-hati dan juga pusing pasti mikirnya jangan sampai terlambat ya. Niatnya lebih cepat. Semoga terlambat ya penerbangannya ya. Niatnya lebih cepat naik kereta api bandara, nggak kena macet ya kan. Ya, tapi ya begitulah namanya keamanan, namanya musibah, keamanan juga harus tetap prioritas. Kita bergeser dari Yogyakarta ke wilayah Palembang. Ini dua pelaku pencurian motor kepergok warga saat melancarkan aksinya di kota Palembang, Sumatera Selatan. Satu pelaku berhasil kabur dan satu pelaku lainnya berhasil ditangkap warga. Jadi ini juga terekam CCTV, kita bisa lihat ya saat kejadian ini pemirsa, ada dua pelaku yang beraksi di siang hari mengecek lokasi dan juga target pencurian sebelum akhirnya melancarkan aksinya. Beberapa jam kemudian pelaku kembali ke lokasi untuk mencuri motor korban. Aksi tersebut direkam oleh warga dari atas rumah yang langsung berteriak maling. Warga yang mendengar teriakan maling ini langsung datang dan juga mengepung dua pelaku. Satu pelaku berhasil kabur dan satu lainnya diamankan oleh tim Jatan Ras Polda Sumatera Selatan maksud kami ya. Dari hasil pemeriksaan pelaku sudah 9 kali ternyata melakukan aksi pencurian ini. Dan setiap kendaraan dijual dengan harga 3 hingga 6 juta rupiah. Ini namanya nggak setia kawan nih. Ya kan, masa ditinggalin temennya. Bagus nih tertangkap, supaya temannya bisa ditangkap satu lagi ya. Udah 9 kali ngambil ternyata loh. Gak main-main loh. Ini udah hampir pukul 8.30 tapi saya udah kepikiran makan siangnya apa yang enak gitu ya. Makan siang kesukaan saya sih, Za. Mungkin Reza suka juga apa enggak ya? Paling enak tuh ayam goreng atau kulit goreng, pakai kol goreng atau jukut goreng, pakai sambal, nasi panas. Aduh enak banget ya, itu sayuran sih emang, tapi kalau digoreng kira-kira bahaya apa enggak sih? Nah itu dia, takutnya malah menimbulkan penyakit ya, Za ya. Nah selengkapnya nanti akan dibahas di program Hidup Sehat sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Reza Baluel, terima kasih dan sampai jumpa.